Ya. Gara-gara lo itu yang lo bikin terkenal itu kan. Ya. Sejak gue kasih tahu 2021 sampai 2022 dia artis terkenal ya. Oh, Dia abis. mondar mandir mulai di TV. Diego ya. Iya, kita ngomong sama dokter. Kita Iya, sama dokter. nggak boleh kelihatan tolol lah. Agak-agak pinter dikit lah. Minimal jangan sok pinter tapi jangan kelihatan bodoh. Iya. TikToker yang sering live streaming dengan pendapatan. Ya kategori top kreator lah. Kayak gitu kan. Pendapatan. Pokoknya dengan kategori top kreator. Dengan pendapatan. Gak tahu. Halo guys, balik lagi di kita di Ngomen Ngobrol bareng Teman. Di sini ada Agus, Wisnu. di sana ada Wisnu. Nah, hari ini hari yang spesial, Hari yang mantap. hari yang malam. Kayak gitu kan biasanya kan. Betul. Nah, jadi hari ini Om Wisnu kita kedatangan lagi nih bintang tamu, narsum. Ini waktunya agak sibuk sebenarnya. Gue kontak dari 2021 kayaknya baru bisa datang sih. Oh, 2021. Di studio belum jadi. Gue kenal lo aja kagak. Iya lagi. Gue aja kenal 2022. Sama lo ya? 2023. 22 akhir. Oh iya, akhir. Gitu. Nah, jadi ini kenapa gue perkenalkan dia kayak gini, karena ini salah satu temen gue juga. Oh. Temen gue yang sekarang udah viral di salah satu sosial media, salah satu platform sosial media. Tok. Nah, TokTok alias TikTok. Disebut. Dan kalau nggak salah sekarang income-nya udah di atas 3 digit. Ya minimal traktir kopi lah di sini loh. Langsung aja kita perkenalkan Dr. Diego. Halo. Akhirnya datang juga. Akhirnya ya, Bang, ya. 2021 gue undang baru bisa datang loh. Iya, studionya belum jadi soalnya, ya kan? Gimana Go kabar? Kabar baik. Basa-basi Ya. banget gue ya. Ya, Standar banget. Standar banget. Standar podcast. baik, makin kaya apalagi. Waduh, ini gue suka. Nih, mulai rianya keluar nih. Gak hilang kesombongannya. Orang bilang kalau sombong nggak kaya, ini justru kaya kalau karena sombong. Ria, pokoknya intinya ria aja. Iya, agak cerah loh. Gue kenal Diego ini dulu, ya ampun. Aku sam pakai baju kurus gitu ya, besok gitu ya. Itu. Jajan kopi paling 2 gelas. Ya kan? Sekarang bisa bikin kedai kopi. Man. Nah, lu berarti berdua kenal udah lama? Udah lama, 2000 Hampir 5 tahun lah. Ya, 2020. Kenal di mana sama bajingan satu ini? Tolong halusin. Iya. Si anjing satu ini. Kenal ya dari aplikasi Tinder. Oh, itu bukan ya? Itu Nggak. mana? Kenalnya dulu karena Bang Agus. Kenalnya gara-gara Bang Agus buka coffee shop di Tanjung Duren, yang Bistro itu. Terus ya gue dulu tinggalnya di daerah Tanjung Duren, sering ngopi di situ. Nah, terus dia pacaran sama salah satu artis lah gitu. Nah, jadi karena gue biasa ke sana, akhirnya ngobrol-ngobrol, nah kenal dari situ. Gitu. Oh, gara-gara itu. Ya. Gara-gara lo itu yang lo bikin terkenal itu kan. Ya. Sejak gue kasih tahu 2021 sampai 2022 dia artis terkenal ya. Oh, Dia abis. mondar-mandir mulai di TV. Diego ya di sini. Ya Dokter kan? mulai ya. Mau kasih tahu, tiba-tiba kemarin ada temen gue, istri temen Ya. gue malah. Jadi tiba-tiba WhatsApp gue gitu. Itu yang apa namanya, yang co-host lu itu kayak gue kenal deh gitu. Itu mantannya itu kan? Iya bener. Jangan disebut ya, jangan sebut. Ya lu Nah, tau lah. ya dari Udah situ enak. kenalnya. Dia udah bahagia. Udah bahagia. Kita doain semoga sehat-sehat selalu. Ya. Ego ya. Bisa gak usah sampai situ Go? Oke. Jadi Lo kan awal kenal dari situ. Kenal ya. dari situ, Awal maksudnya kenal dari gini situ. perkenalan Iya, awal. boleh Ya. nggak apa-apa. Ya. Intronya dulu, intronya kan panjang Ya. intronya. Jadi udah dari 2021. 2021 lah. 2020. Oh 2020. Ya, Kan pas. gue buka itu Ya, COVID. Januari 2020, terus dia ini aktif nongkrong dari pas COVID. Oh pas COVID. Ya, pas fase-fase buruk itu. Ya, saat itu kan lagi susah buat nongkrong, buat pergi-pergi kan, Iya. karena COVID kan Lockdown, saat itu ya, lockdown segala itu, macam. dan yang paling dekat sama kita dan yang masih curi-curi kesempatan buat buka ya mereka. Tanjung Duren dulu. Ya, Tanjung Duren. Terus kalau misalnya sudah lama kenal sama dia itu, terus bisa keep in touch lagi gara-gara apa kemarin?
Sebenarnya sih keep in touch ya, hampir masih komunikasi, ya, tapi by Instagram biasanya. Masih lah. Kalau masih ada acara masih sering bareng-bareng, masih Kemarin terakhir ulang tahun. Ya ulang tahun masih bareng ya. Diundang ke acaranya. Ikutan pedal juga. Ikutan pedal juga. Oh, enggak. Dokter Dewi enggak ke pedal. Gue enggak main pedal. Oh, bagus. Ya. Bagus ada temennya. Kenapa emang? Ya. Belum dapat FOMO-nya pedal. Ya mungkin kita ikut pedal kalau udah trennya udah turun baru ya. Justru pas sekarang lucu-lucu. Apanya? Kenapa orang-orang mainnya sekarang Kenapa orang-orang senang main pedal? Iya, senang main pedal sekarang. Nah, lu tanya sama dia tuh. Gue bisa jawab itu. Apa tuh? Kenapa orang bisa senang main pedal? Yang pertama, ya gampang dipelajarin. Terus menyenangkan. Terus cuci mata. Cuci mata. Dia enggak berarti aspek bisnisnya kurang dia. Iya, networking. Ya, itu lu sebut awal, tapi terus cuci matanya duluan. Cuci mata ketiga. Ya, itu networking, ya, olahraga. Nomor satunya buat kesehatan. Dipelajarin. Nomor satunya buat sehat. Enggak juga. Ya. Biasa aja. Lebih sehatan futsal guys. Lebih sehatan udah makan, enggak usah makan malam tuh kayak lebih sehat. Iya. Nah, itu. Ya kan ngomong-ngomong soal dokter soalnya nih. Iya, kita ngomong sama dokter. Iya, sama dokter. Enggak boleh kelihatan tolol lah. Agak-agak pinter dikit lah. Minimal jangan sok pinter tapi jangan kelihatan bodoh. Iya. Jadi gue kenal dia ini 25 tahun. Jadi pas awal gue kenal baru-baru kuliah loh ya. Kuliah di mana dulu? Semester akhir di Ukrida di Jakarta Barat tuh. Ya. Jadi gue kenal dia dulu sering ngerjain tugas di coffee shop. Di coffee shop yang gue sama temen gue buka. Sana buka. Akhirnya sempat berani kenalan dan lain-lain karena sering nongkrong kan. Sering nongkrong nih siapa nih orang yang ngobrol. Nah itu dokter ternyata nih ya kan, dulu calon mahasiswa dokter itu. Ya dulu mahasiswa calon dokter lah. Terus akhirnya lama-kelamaan jadi akrab, sering main bareng dan lain-lain. Terus ngeliat lo yang sekarang sih kehidupan kayak bumi dan langit. Enggak juga bang. Sekarang gue lihat di IG story-nya nih setiap hari minimal ya sehari ada lah tuh belanja terus. Gak ada ya. Temen fansnya mungkin gak semua bisa lihat ya karena di akun yang lain soalnya. Ini yang gue lihat nih gimana? Maksud gue lo sampai di titik ini lo apa misalnya lo targetin, lo planning apa? Oh gila, lo pun kayak nggak nyangka di titik ini kok. Nyangka atau nggak nyangkanya lebih ke nggak nyangka. Karena trafiknya lumayan cepat ya, lumayan cepat kayak awal-awal itu. Bulan ya berarti? Iya. Awal-awalnya tuh kan kayak ya orang konten biasa lah, kayak hobi bikin konten tapi yang berbaur kedokteran gitu. Terus muncullah, gue tuh dari dulu tuh agak capek bang, dulu tuh agak capek, jadi beli vitamin, tahu-tahu kok vitamin kan kita punya basic ilmunya ya, jadi begitu produk itu datang tuh pasti kita bisa tahu bahwa produk ini pasti kayaknya aneh gitu loh. Membaca komposisinya dulu kan, iya, jadi pesan barang, kayaknya KW nih. Iya, kayak kita kan di motor ya. Iya, jadi kayak begitu produknya datang kok bentukannya sama semua gitu, kok aneh gini bro, kok gini. Terus coba cari tahu di websitenya gitu, ternyata websitenya pun nggak ada. Jadi kayak banyak produk-produk yang ternyata sengaja dipalsuin terus dijual dengan harga murah. Ya terus gue tuh iseng gue bikin video, gue buang itu suplemen itu, tahu-taunya itu tuh gini, gue tuh upload video, gue bikin video tuh jam 10, gue upload jam 11-an, itu video tuh cuma 30 detikan gitu. Cuma gitu video buang di tempat sampah lah itu produk. Nah terus tiba-tiba gue langsung tidur bang, gue bangun tidur tuh tiba-tiba notifikasi gue rame. Udah gue udah sore tuh kejadian berarti. Iya, bangun tidur sore menjelang malam lah. Itu tiba-tiba gue buka TikTok, kok HP gue berisik banget gitu ya kan. Notif gue udah 99+. Gue lihat lah gitu. Wah, udah rame afiliator pada nyerang gue semua. Oh, ternyata afiliator itu karena produk itu. Ya, karena produk itu adalah produk yang salah satunya rame di afiliator kan gitu. Jadi banyak orang afiliator yang mempromosikan produk itu. Tapi sebelum lanjut, tahu afiliator enggak? Tahu lah. Apa tuh? Sejenis ikan atau? Dia sejenis apa? Predator ya. Hermaprodit ya.
Lanjut. Ya terus ya udah bang, terus tiba-tiba jadi rame. Nah jadi rame terus di stitch gitu kan. Terus gue bilang kok stitchnya kayak seperti ini. Terus ya udah gue balas, maksudnya gue punya basic ilmunya gitu loh. Gue punya basic ilmunya. Ya lo nggak sembarangan lah untuk ya kok lo menjelaskan, gue tanya apa lo jawab apa. Nah jadi berantem tuh gue tuh. Komennya udah ngaco-ngaco tuh, dasar lo. Enggak bang. Jadi lebih ke netizen saat itu pro ke gue karena produk itu netizennya pro ke lo. Ya karena produk itu kan tidak BPOM juga kan. Produk selundupan lah sebenarnya saat itu tuh. Jadi ketika gue bilang ini produk nih udah produk selundupan, ini produk nggak BPOM dan lain-lain gitu-gitu loh. Nah mereka semua tuh nge-stage gue katanya itu tuh FDA gue bilang sejak kapan FDA approve suplemen, maksudnya ini kan ranah kita bang gitu buat obat-obatan buat ini gitu-gitu loh ya. Aduh jawab lah gue masuk loh itu. Nah dari sana tuh terus tiba-tiba menguntungkan brand-brand lokal yang lain. Semenjak video itu gue up terus, jadi sempat ribut sama afiliator itu kan sempat rame ya. Nah ternyata menguntungkan buat brand-brand lokal yang lain, brand-brand lokal yang tadinya susah untuk memberantas ya, ada yang speak up jadi saat itu jadi tiba-tiba melonjak aja bang. Dan itu dari kompetitor yang brand ini gitu. Bukan kompetitor. Jadi sebenarnya tuh suplemen di Indonesia harus diakui bahwa mereka tuh agak sedikit tertinggal gitu karena perbatasan dari BPOM lah gitu loh. Jadi kalau misalkan di luar negeri harusnya dosis sekian udah buat dosis harian, tapi di Indonesia belum bisa karena harus pemeriksaan kadar vitamin D contohnya dan lain-lain. Nah tapi kalau jadi orang-orang itu memanfaatkan kekurangan dari regulasi kita, impor masukin produk-produk selundupan itu. Nah, jadi akhirnya yang produk lokal itu tidak naik, yang naik ini mereka semua. Nah, tapi kan kalau produk itu impor kan kita bisa tahu dong. Misalkan kayak produk lo impor dari Amerika, masa impor dari Amerika lo jual dengan 80.000? Masuk akal nggak? Enggak lah. Enggak kan, dia impor berapa masuk gitu. Nah, gitu-gitu loh. Jadi belum biaya cukai, belum apa segala macam. Nah, di situ tuh sedangkan brand-brand lokal itu mereka ikut regulasi dan lain-lain kan harga 100-an. Jadi dibanding gue beli yang 100-an, mending gue beli yang 80.000, ya kan lebih hemat, dosis juga lebih. Nah, gitu. Jadi ketika gue speak up gitu, orang tahu bahwa produk-produk itu bermasalah, ya akhirnya ya banyaklah brand-brand yang akhirnya mulai menghubungi. Terus itu jadi ketahuannya itu karena apa, dia brand masuk itu dia repackaging atau gimana, atau dia rebranding aja jadi masuk itu. Bang. Nah gini loh bang, jadi kayak lo satu produk, tapi jadi satu produk tapi mereka tuh kayak cuma pakai stiker kayak gini kan, kebetulan kita bawa. Nah ini kedengeran ya. Nah dia gini loh bang, ini kalian berdua sini, kalian lihat ya. Sorry. Jadi misalnya, Oke. Nah ini kan produk yang sama. Ya, kamera. Oh ya, ini kan produk yang sama kan, yang sama. Tapi ini nih mereknya TPC, yang ini Culkin. Nah, desainnya sama bang, desainnya sama, tapi cuma dibedakan mereknya aja. Nah, misalkan kayak gini, ini vitamin B kompleks, sama-sama vitamin B kompleks, tapi berbedanya tuh cuma merek. Tapi desainnya tuh sama tuh. Nih, coba dipegang. Coba. Masa lo nggak curiga? Terus isinya kayak minyak ikan kayak gini nih. Nah ini loh bang, nenek coba lihat. Nah ini yang membuat tiba-tiba gue akhirnya hobinya jadi gue belilah barang-barang ini yang palsu-palsu ini. Terus gue bilang nih produk-produknya bermasalah. Nah dari itu ternyata mulailah. Coba bang lihat ya kan, itu nggak ada beda sama sekali loh. Iya kan? Oh cuman dia berganti nama aja. Dia cuma ganti nama brand merek doang. Iya. Dia cuma ganti merek. Di depan tuh satu Didaket, satu apa tuh? Kalau harganya berapa, Dok? Ini nih 130.000. Dan ini terjual 100.000 plus 100.000. Ada yang 41.000. Ada yang ini 41.000 piece. Piece. Iya. Ini sama, Bang. Yang paling terkenal Culkin ini sih, yang paling terkenal itu. Ini. Ya, jadi mereka kayak bikin. Oke. Tuh. Dan lu akhirnya buktiin ini gimana caranya? Ya salah lain kadang diperiksa lab, tapi lab Indonesia tuh belum terlalu lengkap sebenarnya buat cek vitamin. Terus ya udah gue menemukan brand-brand yang sebenarnya tuh sama aja mereknya. Gitu loh. Jadi kayak sebenarnya satu produk, satu brand tapi satu produk tapi ya satu produk tapi di itu aja. Jadi sebenarnya mereka tuh satu produk tapi cuma kayak mereka print out terus ganti nama brandnya aja, satu Culkin, satu ini kayak ini satu Didaket. Nah gini loh bang. Pernah dicek juga gak sih alamat? Iya gue cek. Ya gue cek juga. Website-nya ternyata tidak ditemukan. Oh iya. Iya websitenya tuh bahkan itu alamat orang.
Nah, Kok bisa ya? Nah, dan itu rame banget bang. Dan orang Indonesia tuh kan kalau kalian bilang ini kan vitamin, contohnya ini kan B kompleks kan. Kalau ibu-ibu di Facebook, di TikTok itu kan lebih kayak nggak paham ya. Mereka kan cuma tahu bahwa vitamin B kompleks tuh ya buat saraf. Mereka lagi tangan kejepit, ya udah kayak gitu, sarafnya lagi kejepit. Jadi mereka minum kayak gini-gini. Jadi dimensinya lumayan besar bang. Jadi ketika gue hadir dadakan itu mengkacau balaukan penjualan mereka. Penjualan gitu. Dan itu kan udah berlanjut udah mau setahun lah ya, akhirnya menghilang dengan sendirinya mereka. Oh iya, ini produk udah nggak ada? Ya bang, karena ya udah mulai menghilang karena kemarin tuh banyak dari video-video gue itu tuh akhirnya digunakan sama kayak toko-toko suplemen online yang punya di Indonesia itu, jadi mereka buat pengaduan juga ke BPOM. Ya selain kita juga melapor tentang produk-produk aneh ini, akhirnya linknya di take down. Ya linknya jadi udah mulai nggak ada, udah mulai redup lah, sekarang jadi sekarang nih cuma gimana persaingan antara brand lokal aja. Kalau untuk yang impor udah sulit. Ini udah susah dapatnya. Tadi gue lihat dari kejauhan nih ada nyatet. Oh iya, gue nyatet apa? Nggak, gue tanya. Ada beberapa yang gue tadi gue pengen gue tanyain, maksudnya kalau kita nih sebagai orang awam gitu ya, untuk membeli suplemen ya maksudnya ya kita untuk kesehatan gitu ya, apalagi itu. Apa sih yang pertama kali harus dilihat dulu gitu? Sebenarnya secara maksudnya ini orang awam ya, bukan kita nggak bicara tentang komposisi segala macam dulu. Iya. Sebenarnya kan kalau untuk suplemen itu tergantung kita mau belinya tuh kalau dari luar atau yang punya Indonesia aja lah ya, kan Indonesia gampang, aja lah gampang di itu. Ya pertama ya coba dulu aja cek legalitas. Dia udah BPOM atau tidak gitu. Oh, itu karena, awal ya. Ya bedanya BPOM skincare sama suplemen tuh karena lumayan lama untuk dapatkan satu produk untuk suplemen itu. Kalau dia bisa dapat nomor izin BPOM-nya aja tuh bisa 2 tahun lebih bang. Oh iya, satu jenis produk. Untuk satu jenis produk itu pun bisa 3 tahun. Bahkan kalau dia formulasinya itu kan di website. Enggak bang, tapi emang benar. Iya itu benar. Tapi kan ini kan negara kan luar biasa. Ada jalur cepatnya nggak? Oh susah. Oh jawabannya lurus berarti. Ya, benar bang, benar. Emang susah. Itu hampir semua brand owner itu mengeluh hal yang sama. Even lu udah punya pabrik. Ya misalkan even lu punya orang dalam pun susah. Iya susah bang. Oke, berarti good lah. Ya kalau suplemen tuh lumayan ini. Beda sama skincare ya. Oh kalau skincare. Kalau skincare tuh cepat, paling cuma 3 minggu 1 bulan tuh keluar. Tapi kalau suplemen tuh lumayan susah. Tapi BPOM lumayan keras ya? Kalau soal suplemen tuh. Berarti untuk orang awam tadi Om Wisnu bilang kita harus cari legalitas. Tapi BPOM itu ada yang bisa dipalsukan nggak sih labelnya gitu? Iya makanya coba dicek kan. Oh dicek di webnya langsung. Coba dicek. Terus berikutnya tuh biasa paling lihat gitu bang. Lihat di sini tuh ada. Biasa kan kalau produk lokal tuh ada namanya bahan tambahan. Kalau semakin banyak bahan tambahan pilih yang paling sedikit. Paling sedikit bahan tambahannya. Bahan tambahannya paling sedikit gitu. Udah itu aja paling. Oh kalau berarti untuk orang awam misalnya kayak gua atau istri gua atau nyokap gua, keluarga gua gitu kan, kayak misalnya itu kan mereka kadang-kadang ya gimana ya, pasti kan ada salah satu mereka mau beli produk itu kan pasti ada influence dari luar juga. Benar. Kayak misalnya influencer yang mengenalkan produk ini segala macam, dengan adanya yang aware dengan produk-produk palsu apa segala macam itu. Kita berarti udah harus ngasih tahu juga kalau mau beli produk ini cek dulu pertama legalitasnya dulu, berarti legalitasnya dulu, terus bahan tambahannya itu. Jadi kalau misal gue bilang nanti sama nyokap gue mau beli ini ya coba ntar gue lihat dulu legalitasnya kayak gimana. Tapi ada gak misalkan kayak legalitasnya belum ada, cuman ingredientsnya tuh ya memang bagus, ada gak? Banyak bang. Nah, itu gimana? Dan itu tuh yang jual itu adalah dokter-dokter juga. Oh, cuma legalitasnya belum ada nih. Jadi, itu aman berarti? Nggak bisa bang. Oh nggak bisa juga. Itu kan menyalahi undang-undang kesehatan ya, gitu. Nah, tetapi pelaku orang Indonesia tuh lumayan pintar bang, untuk menipu merasa sesama. Pintar apa pintar? Oh gitu. Jadi gue hadir itu bang. Jadi dengan hadirnya gue itu lumayan mengganggu pasarnya dokter-dokter yang pendahulu juga gitu loh. Jadi gitu. Bahkan biasa tuh ada dokter spesialis bahkan jual produk, ternyata produk itu tidak BPOM gitu. Gitu produk tersebut. Tapi emang produk kalau mau bilang bagus bang. Gitu. Kalau produk itu mau dibilang baik bagus gitu. Tapi ya permasalahannya mungkin ngurusnya ribet kali gitu. Ya nggak bakalan bisa lolos BPOM.
Dosisnya tuh bukan dosisnya itu dosis terapi soalnya. Gitu loh. Sedangkan kan orang-orang di Indonesia itu kan malas ya ke rumah sakit buat cek kadar vitamin contohnya. Ya kan? Lebih baik yang ada aja di pasaran kalau mau bisa impor dan lain-lain. Gitu loh. Jadi nah itu yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum gitu. Oknum BPOM. Dokter. Oknum dokter. Nah, itu tiap hari jualan di TikTok gitu. Jadi mereka tidak mau pakai dosis. Kalau Indonesia tuh kan dosisnya dosis maintenance lah gitu. Nah, kalau yang produk luar tuh benar-benar dosis terapi gitu. Nah, rata-rata dosis tinggi. Nah, jadi itu yang digunakan sama mereka untuk dijual belikan. Tapi ya tetap aja kucing-kucingan. Jadi kalau isunya lagi rame ya mereka nggak jualan, kalau isunya apa gitu. Dan itu terang-terangan, Bang. Ya maksud gue dengan ada gak sih lo menanggapi orang-orang yang kayak lu gara-gara sekarang nih jadi sekarang lu jadi terkenal endorsan masuk dan lain-lain. Masih ada yang nyinyir gak sih? Pasti gak? Nyinyir sih enggak sih sejauh ini. Beda gak? Beda Bang. Beda lebih ke masa terbantu malah justru. Lebih ke itu, lebih ke kalau misalkan mereka yang turun orangnya nggak mau gitu loh. Kadang ada orang-orang ibu-ibu yang udah ibu-ibu tuh kan benar-benar kayak lumayan teliti lumayan bawel soal kesehatan ya ibu-ibu tuh. Jadi kalau misalkan mereka yang turun, mereka yang nge-host tuh bisa-bisa tiba-tiba dokter Diegonya mana, aku maunya ke dokter Diego aja. Gitu loh. Jadi mereka kayak tetap mau turun gitu. Iya, karena by the way tadi lu ngomong host, iya sekarang udah sering host di TikTok. Udah bentuk tim dia. Keren. Udah berapa orang total sekarang karyawan? Atau tim lah. Ada deh. Berarti lebih dari 5. Ada deh lebih dari 5. Lebih dari 5 gaji. Ya, bisa lah. Ratusan juta, berarti penghasilan enggak? Mana ada? Iya, untuk gaji aja puluhan. Minimal penghasilan ratusan. Nah, pertanyaan gue, gimana cara menanggapi pertanyaan orang tua lo yang kamu bukannya mau jadi dokter, kok jadi sekarang terkenal nih loh itu kan online konsultasi loh, tetap kok. Karena gue tahu orang tua ini sering call banget. Nyokap ya termasuk ya. Iya. Termasuk nih sering. Maaf. Ya jatuh lecet. Waduh, gila. Kaki lo. Maaf, presiden. Kayak gue kenal dia kan sering banget di call sama orang tua, sama nyokap ya terutama. Iya. Nah, ada nggak dari orang tua tuh mempertanyakan kondisi lo sekarang untuk jadi seleb TikTok ini? Ya enggak lah. Enggak juga sih. Yang penting setoran lancar. Setoran lancar ya. Mama, ngirim uang lah gitu. Karena by the way dari Kupang ya, juga. Awal-awal gue itu kan viralnya itu kan berantem ya sama afiliator gitu ya. Oh iya betul. Iya kan berantem sama afiliator yang kayak mereka tetap kakao bawa produk ini bagus gitu kan gitu. Itu kan nyokap gue kan juga nonton gitu kan. Oh iya. Ya nyokap gue malah ketakutan. Ya pastilah orang tua lah ngeri lo ketangkep dipermasalahkan gitu. Tapi ya mau gimana, maksudnya ya kalau secara kita ngelihatnya secara kerjaan ya. Ya maksudnya mereka berdua itu punya statement yang sama gitu loh. Dia Diego sendiri Pak Dokter. Dia men-statement bahwa ini untuk kesehatan orang, tapi afiliator juga dia punya kewajiban karena dia kerja. Itu dia juga harus ngedefend itunya, defend produk ya. Karena gini Bang, produk ini nih udah jalan hampir 2 tahun. Dan mereka itu tuh udah, dan ini nih kayak misalkan mereka tuh berani kasih komisi tuh besar banget sekitar 40% per satu produk. 40%? 40% Bang. Jadi 130.000 dia bisa ngasih lo 30 sampai 40%. Semakin tinggi penjualan bisa 40% lo dapat. 40.000 nih 1%. Iya, berarti 40.000. Kalau dia berhasil jual 5 aja. Berapa persen tadi? 40%. 40%. Dari 120. Iya, dari 120. Sekitar 40-an, 48.000. Ya, taruhlah kalau dia dapat 40.000, dia jual 2 aja udah 100 lah taruh. 100 dia udah bisa makan hari itu. Ya kan? Tengah-tengah ada si kunyuk satu nih datang merusak pasar gue. Ya kan, mau nggak mau harus defense. Ya kan? Kunyuk. Ya kan, baru gini kan, suplemen ini kan jual suplemen itu berbeda sama jual skincare. Kalau jual skincare itu kan kita bakalan datang kayak ini hasilnya bagus banget, muka aku gelap gitu-gitu kan gitu. Ya kan? Efeknya tuh kan itu. Sedangkan kalau suplemen itu kan sharing ya. Kita kan sharing kayak aku semenjak minum misalkan vitamin D itu badan aku lebih enak bangun tidur gitu kan. Gitu kan menceritakan experience yang didapatkan ya kan gitu. Nah, masalahnya ketika ada yang bilang bahwa produk lo abal, berarti testimoni yang lo berikan palsu dong. Nah, jadi saat itu gue ketika masuk begitu tuh mereka itu diserang sama netizen saat itu. Jadi mau nggak mau mereka harus defense. Oke. Gitu.
Apa catatan apa selanjutnya? Akan bermasalah kan ketika lu udah kayak gini akan ngaruh ke produk lain yang lu bawakan Iya, kan. betul. Gitu. Orang tidak punya kredibilitas orang lah saat itu tuh lebih ke kredibilitasnya dia. Nah, itu lagi kalau misalnya buat ya ini kayak source message aja ya. Iya. Biasa kata-kata orang tolol. Kalau misalnya lu ditawarin produk untuk lu menjadi afiliator atau misalnya menjadi ya afiliatornya kayak BL atau apa gitu. Kalau misalnya agak-agak angkanya agak-agak gede, besar, mungkin lo harus agak curiga juga nih kok bisa gitu loh. Maksudnya 40% dari harga jual. Itu nggak mungkin. Itu maksudnya Dan kayak itu produk luar negeri loh. Nah, itu produk luar negeri. So that means either antara dia ini palsu maksudnya atau dia palsu buat di sini aja atau ngaku-ngaku luar negeri ya. Atau emang dia juga bakar-bakar duit gitu kan, nggak tahu juga. Nggak mungkin juga sih. Yang kedua yang pasti yang palsu sih. Ya secara logika kan pasti antara lo palsu atau nih orang ada something gitu paling gitu. Karena lu ngasih komisinya gede banget boy. 40%. 40% 40% gila lu. Minimal paling 10% ya sekarang ya. Untuk paling amannya udah 10-15. Biasa kalau untuk top kreator tuh biasa 15 sampai 20%. Kalau untuk ada ini tiernya ya. 5 sampai 10. Biasa sih 8 sampai 10, jarang 5. Tapi ada gak Dok yang mungkin dilihat dari kacamata atau belum sebelum dipegang nih, kayak ini abal-abal nih, tapi pas di order atau pas dilihat, oh ternyata enggak, pernah gak nemuin gitu? Ada kesalahan melihat? Enggak sih sejauh itu belum ya. Sejauh ini belum. Ya. Nah sekarang kalau bicara yang saat ini ya Dok ya, dengan endorsan udah mulai masuk, terus juga beberapa brand-brand besar juga udah mau kerja sama, ya kan, keren ya kan. Amin. Nah terus ada gak sempet mungkin kayak yang tadi menunjukkan dari Om Wisnu ya, angkanya oke nih, dia nawarin angkanya oke, secara rate-nya mungkin di atas 2 kali lo rate card lo lah misalkan, tapi produknya lo nggak dari hati lo nggak ini nih nggak seret, nah itu gimana? Biasanya nggak gua ambil sih bang. Oh enggak ya, karena untuk berpikir biasanya jangka panjang ya? Ya biasanya tuh nggak gua ambil. Tapi udah ada tawaran gue gitu. Gue tuh salah satu yang lumayan susah ditembus. Karena mereka balas chatnya juga lumayan lama. Ngantri, jadwal saya tahun depan udah hampir penuh. Waduh, kayak bisa kabur sama ente lama-lama. Enggak. Biasanya sih ya agak ini sih. Biasanya cara menolaknya gimana? Cara menolak? Apa udah nggak? Gue nggak seret sama produknya aja. Di rate aja. Oh di rate aja. Iya, udah nggak usah dibalas lah. Karena kadang-kadang mungkin itu suatu jebakan juga kan, kita nggak tahu ya. Enggak sih bang, kayak pertama gimana ya kita tuh ya? Tuh. Sering ditawarin tapi kan? Oh banyak. Awalnya. Ya. Banyakannya biasa tuh tergantung brand sih bang. Terus kulihat bukan tergantung brand, tapi lihat kayak tergantung pabrik farmasinya dari mana. Karena ini kan bermain sama pabrik farmasi kan. Kalau punya Kalbe, misalkan kalau gitu ya oke. Tapi mau nih gini, kan kita nggak di endorse gitu. Oh iya. Ternyata disangka kita sponsor. Iya, udah tahu abal-abal ya. Iya. Kalau kata dokter Diego abal-abal, kalau gue nggak tahu yang menilainya ya. Mahal kok. Ya. Gitu lah bang. Biasa sih ya tergantung dari itu. Tapi kalau dilihat dari kayak red card gitu-gitu, itu yang nentuin dari dokter sendiri atau ada tim atau memang ngelihat dari produk yang masuknya, brandnya gitu-gitu loh. Sebagai mantan manajer kayak gimana dulu Bapak ngelobi brand? Ya kan Bapak tahu dong. Balik lagi aja ke gue. Kalau ya, gitu. Kalau Bapak gimana dulu? Kalau gue ya harus ngeliat dulu lah SOE-nya apa, brandnya ya kurang apa. Lebih sama lah Bapak gitu. Oh gitu ya. Ya brandnya. Kayak ditanya Pak Dokter nama saya nih. Ya tergantung SOE kerja dan lain-lain. Tapi ada gak sih klien-kliennya ya lu gak perlu sebut ya namanya, ribet nih revisi mulu, ada gak? Sering. Tim yang jawab. Sering. Tapi pasti emang ada sih klien-klien yang apa ya? Enggak, gue malas kayak misalkan udah dikasih, gue minta brief nggak mau, tapi begitu gue selesai take, dia minta revisi. Oh jadi lu minta brief dia nggak ngasih, lo improve sendiri, revisi. Ya revisi. Emang kurang ajar sih. Gitu, iya kan? Nah terus nanti tapi gue juga lebih kurang ajar lagi kayak gitu. Itu lu gimana kalau kontrak Juli bisa kelar di Februari bisa September, bisa 2 bulan kemudian. Oh baru lepas. Ya tunggu aja kan lu kemarin minta revisi. Iya kan. Masukin antrian berapa langsung deh.
Enggak juga sih Bang. Maksudnya kayak kalau ya TikTok nih dikejar brand soalnya. Enggak ada. Itu tolong dikat-katin. Tapi brand untuk sampai detik ini ada salah satu brand besar kan udah masuk tuh yang gue pernah lihat juga kan. Ada beberapa brand besar kan produk suplemen ya yang masuk. Nah dari mereka kira-kira nextnya lo akan tetap main di ranah ini aja atau akan expand mungkin ke skincare atau body care atau apa gitu? Pernah kayak ngebahas ke skincare juga sesuai ranah kita gitu, tapi tetap nggak naik. Jadi TikTok tuh satu akun punya satu niche sendiri kan. Jadi kayak akan naiknya ya di suplemen gitu. Jadi ya kalau misalkan mau pindah haluan berarti atau mau mencakup haluan yang lain sebaiknya di akun berbeda. Oke. Gitu. Oh ya, satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan tolol lagi. Kalau misalnya suplemen-suplemen yang dijual di drugstore yang kita tahu yang Century atau Guardian kayak gitu-gitu, itu mereka sudah aman kah atau masih ada yang harus di aman ya udah aman kok. Oh jadi lebih baik kalau kita mau beli ya di apotek, kalau enggak di apotek, kalau enggak di Century dan lain-lain di drugstore yang sudah rata-rata ya produk ya mereka versi offline-nya, kita versi online-nya gitu loh. Gitu. Karena ranah sekarang kan tidak semua Century itu kan tidak ada di setiap kota ya gitu. Enggak semua apotek punya suplemen gitu. Jadi orang-orang tuh ya kebanyakan belinya lewat online gitu. K24 ya K24 gitu-gitu. Ya maksudnya mungkin Kimia Farma produk yang masuk tadi disebut sama Om Isu udah pasti legalitasnya aman. Legalitasnya aman ya. Soalnya mereka mempertaruhkan namanya juga. Iya. Kan? Maksudnya ini kan kalau ini kan kebanyakan kan kalau yang kayak gini-gini nggak ada di apotek. Oh nggak ada ini. Ya nggak ada. Jadi ini kayak selundupan aja Bang, selundupan. Iya. Selundupan. Ya apa sih nggak bisa di Indonesia? Barang-barang spare part motor aja ada kok Pak Dokter yang dipalsukan banyak lagi. Tapi bahaya banget ya bisa masuk ke badan dipalsukan. Justru itu gue bilang bahayanya karena di badan. Iya, ini masuk ke badan. Ini kalau dikonsumsi jangka panjang apa yang terjadi Pak Dokter? Nah itu yang sebenarnya mau dicari tahu kemarin tuh, kayak mau periksa ada steroid nggak ya itu sebenarnya gitu. Kayak dia punya magnesium yang bentuknya bubuk dan lain-lain, kayak mau dicek ke semua lab Indonesia nggak bisa mencukupi. Kenapa? Ya nggak tahu. Belum ada teknologinya, belum nyampe kali. Itu nggak ada Bang. Jadi harus periksa di luar negeri. Jadi salah satu tuh menguntungkan mereka juga karena tidak ketahuan kedoknya gitu loh. Jadi paling bisa diserang terus legalitasnya. Paling terdekat di mana kalau misalnya untuk Singapura. Labnya? Ya, Singapura yang bisa cek detail. Sebenarnya sih ada beberapa tawaran dari brand-brand owner yang kayak punya pabrik gitu-gitu, kayak mereka bilang, aku punya pabrik mau diperiksa lebih lengkap kayak gitu. Aku bisa ngecek sedetail-detail itu gitu. Tapi ya namanya kalau kita menyerahkan produk ini ke brand owner berbeda, kompetitor, sama aja jatuhnya kayak menjelekan kan. Ya bukan fair jatuhnya. Enggak fair gitu loh. Jadi mereka pasti akan aja menjelekan supaya itu kan gitu. Iya, paham. Ya kompetitor gitu. Jadi kalau kompetitor ya pasti gitu. Jadi saat itu ditawarin nih gue menolak gitu. Lebih baik independen aja. Ya kan? Lu berada di tengah kan. Ya gitu. Tapi kalau cuma ngecek doang, kalau misalnya tolong dong diperiksa ini apakah ini dari pabrik gua ini apakah sudah memenuhi syarat untuk masuk ke BP POM atau kayak gimana? Iya. Pernah ada kayak gitu? Enggak sih Bang. Kalau itu kan ranah ke BPOM ya. Maka lebih ke kasih ke BPOM. Gitu. Jadi dari pabrik langsung dilempar ke BPOM gitu. Tapi habis dari BP POM pernah nggak ada yang misalnya, oh yaudah tolong diperiksa ingredientsnya apakah ini udah oke apa segala macam? Enggak. Oh, sekuat itu kah kita? Ya nggak tahu kan. Kali aja. Ya enggak. Kalau udah nyampe kayak gitu kan berarti udah nggak naik mobil lagi. Naik pesawat. Terbang. Udah nggak mungkin timnya hitungan masih pakai jari, udah susah pakai jari. Amin aja ya Mas ya. Nah sekarang kalau bicara kan sekarang sering live TikTok nih. Itu 24 jam. 24 jam. Berapa shift untuk teman? 3. Oh 3 shift. Pembagiannya berapa? Siang malam 888. 888. Dari 8 jam live, 8 jam live gitu. Ya, pokoknya total 24 jam tuh gak mati ya berarti ya? Mati sejam mereka. Oh 1 jam istirahat. 21 jam lah total. kirain Pak Dokter ini juga apa ya. Kim Jong Un ya. Siapa tahu. Tapi kalau di luar negeri kerja tuh harus 12 jam loh. Kalau 8 jam aja tuh gak bisa.
Dibalikin kan suara-suara penderitaan rakyat. Emang harus sabar. Kadang suara rakyat nggak terdengar. Terdengar kenceng tapi sebenarnya nggak kedengeran. Sayu-sayu doang. Sayu-sayu doang. Terus nextnya apa? Maksud gue kan sekarang lo untuk live di nyewa tempat ya. Nextnya pasti akan bikin tempat sendiri dong. Doain aja ya. Amin. Gitu. Amin. Saya selama lu bisa ngebantu banyak rakyat Indonesia kan tercurahkan. Ya, memilih suplemen yang baik, yang ya. sehat, yang buat badannya kan pasti akan kita support terus lah. Amin. Bapak mau ke TikTok juga? Oh, boleh. Kalau ngeliat income lu sih mau gua. Tapi kalau ngeliatin prosesnya tak dulu deh kayaknya. Harus viral dulu ya kan, ngebalesin. Ya gue tuh hoki sih Bang, ngebalesin ini sama. Kalau viral lu kan udah. Tempatnya aja salah. Lu kan udah viral Bang. Ya kan viralnya tapi tempatnya bukan itu. Bukan suplemen itu. Dongo. Tapi dari lo Mis, ada gak keinginan lo buat main TikTok? Enggak. Kenapa Bang? Bukan di passionnya dia. Bukan apa-apa, maksudnya gue untuk apa namanya ya, untuk bikin idenya aja tuh gue belum nyampe gitu loh. Karena TikTok itu orang bilang, oh ini bikin aja kayak gini, gampang kok gini-gini. Gue diajarin berapa kali gitu sama anak-anak Gen Z gitu, diajarin gitu kayak gue. Lebih suka konten apa podcast kayak gini ngobrol. Maksudnya gue orangnya tuh lebih suka untuk menyampaikan sesuatu ya dengan kayak gini medianya. Kalau misalnya gue untuk kayak bikin konten atau apa segala macam, gue kayak bukan bidang gue, kayak gue otak kreatif gue nggak di situ. Otak kreatif gue mungkin kayak gue lebih suka kayak misalnya gue foto karena gue fotografer. Gue lebih suka kayak dia kreatif gue untuk motret ini bagusnya gini ya untuk motretnya. Gue untuk kayak misalnya kayak nggak usah gitu deh, gue bikin story IG aja. Kadang-kadang gue kasih ke dia, ke operator gue. Nih gue tadi udah bikin kayak gini, editin deh gitu. Gue nggak karena ide gue nggak nyampe di situ. Tapi kalau untuk misalnya gue bikin film, ini gue karena itu jangka waktunya termnya agak panjang. Jadi gue ini lightingnya bagusnya kayak gini, ambience-nya warnanya kayak gini, tone-nya 7200 Kelvin atau naik lagi ke tungsten kayak gitu. Gue masih ngerti gitu. Tapi kalau buat apalagi itu kan apa ya untuk itu kan kayak cepet banget ya untuk buat guide attention orang gitu. Itu tuh gue nggak bisa gitu. Jadi untuk jangka panjang gue bisa, tapi untuk yang jangka pendek gue susah. Gitu loh. Ya benar. Cocok jadi host full dia. Nggak bisa lah. Nggak. Gue cuman bayangin Om Bis jadi host live TikTok bahas suplemen. Lo beli aja dah. Apaan nih? Wah, lu udah lihat sendiri kan? Nah, baca sendiri. Tapi emang benar sih Bang. Gue juga mengakui bahwa misalkan gue udah habis tag video gitu, udah selesai, udah diedit, udah jadi pun kadang gue minta video itu nggak naik. Karena kayak itu udah bisa jadi jiwa kita kan Bang. Iya. Ya kayak Bang bilang aja, kalau mau foto, kalau gue rasa ini akan lebih bagusnya seperti ini gitu loh. Gitu kayak, tapi kayak misalkan kasih ke terus brand udah ACC pun kadang gue bilang ganti aja. Videonya nggak bakalan naik tuh, kayak punya udah ada feeling gitu loh. Kayak lah videonya nggak naik ini. Nah kalau itu kan berarti udah nangkep di akhir gitu. Gue untuk awalnya aja, untuk narasinya aja gue nggak dapet gitu. Ini kalau ini narasinya gimana ya, atau enggak simple deh. Bikin caption aja deh. Gue aja kadang-kadang caption aja gue harus googling dulu. Ini caption ini. Sekarang kan ada chat GPT tuh bisa bikin. Tapi kalau chat GPT kan kadang-kadang dia kayak misalnya kadang bikin quotes atau kayak gitu. Overclaim ya kadang-kadang kayak gitu. Tapi kadang-kadang gue takutnya nggak bisa gue bertanggung jawab. Jadi gue kadang googling misalnya motivational quotes dari siapa, misalnya Emerson atau apa segala macam. Gue ambil terus gue tulis dari siapa gitu, karena gue maksudnya ini kata-kata lebay ini ada yang ngomong gitu, bukan gue dapat dari ChatGPT atau gue ngasal-asalan. Jadi si ini yang ngomong gitu. Jadi kalau misalnya kata-kata lo lebay ya bukan gue yang lebay, orang ada orangnya yang nulis gitu loh, ada yang lu teruskan doang kan. Iya. Kayak gitu aja gue ngambil. Jadi gue nggak bisa bikin kayak kata-kata mutiara atau apa namanya diksi-diksi gue juga nggak banyak gitu loh. Jadi gue harus belajar diksi lagi, apalagi dengan TikTok, dengan yang harus orang bisa, maksudnya itu orang bisa dapat dalam waktu persekian, maksudnya less than 5 seconds lo harus bisa, orang bisa tetap di situ gitu. Itu kan cepet. TikTok itu cepet algoritma. Saya hari ini
trennya apa, Ya. sore bisa beda lagi Iya, kan. iya benar-benar. Subuhnya beda lagi, siangnya beda lagi. Dan itu orang-orang kayak gitu kan, itu kreatif banget tuh. So, dia juga harus lihat. Dipaksa kreatif. Dan dia juga harus lihat apa yang kan? trennya juga kan harus lihat kan. Harus dilihat. Dari trennya, dari misal pembahasannya apa. Lewat sehari 2 hari kelar. Penontonnya akan turun kan. Ya, dan TikTok tuh sekarang udah susah sekali kalau untuk dapat views. Udah tapi susah. TikTok ngebantu hidup lo banyak dong. Iya banyak. Saya Banyak. thanks dulu dong ke TikTok. Makasih TikTok. Bukan, Kemarin soalnya habis diundang kan. Ya. TikTok tuh apa tuh? Undangan apa itu di TikTok? Ah, Penghasilan lu terlalu besar kalinya, makanya lu diundang biar jadi bestinya TikTok, ya kan? Ya Pak Dokter. pusing. Kenapa diundang TikTok? Boleh. Oh enggak, itu memang kegiatan aja dari TikTok, kegiatan kayak Oke. CSR. top kreator gitu ya, yang CSR. top kreator yang biasa live streaming. Nah, itu dipertemukan sama brand-brand yang itu. TikToker yang sering live streaming dengan pendapatan. Ya, kategori top kreator lah. gitu kan. Pendapatan. Pokoknya dengan kategori top kreator. Dengan pendapatan. Gak tahu. Gak mau dikasih tahu guys. Gitu. Pokoknya kategori top kreator itu biasa nanti didatang. Berarti 10 Terbaik. Enggak 100 biasa. 100 terbaik. Ya, 100. Oke. Biasa 100 orang. Itu dia undang sama TikTok, terus kita matchmaking namanya. Matchmaking. Ya, jadi kayak misalkan Bang dari produk apa? Ya kalian dari ngomen aja tuh punya produk apa, terus nanti kalian lihat ini table, misalkan aku table 2 gitu. Table 2 nih si Diego kayaknya bisa nih, cocok nih buat kita, berarti masuk datang nanti bawa produknya, terus memperkenalkan produk orang lain. Ya, produk kalian, produk teman ya gitu. Jadi kayak misalkan ngomen aja datang ke table gue gitu kan. Table gue terus bilang, "Ini kita punya produk ngomen aja, kita juga punya podcast bla bla bla." Ini misalkan gelas lah ya, gelas gini. Kalau mau di live-in kira-kira mau minta komisi berapa gitu loh. Jadi langsung di-link aja, langsung di-link. Kalau oke, ya udah nanti di follow up, nanti baru disusun jadwalnya. Dan kemarin juga beberapa kali juga diundang sama owner skincare apa waktu itu. Bali. Bali ya skincare. Skincare ya. Ya. Udah mulai banyak tawaran-tawaran begitu berarti. Ya iyalah. Harus. Kalau boleh tahu. Ini bukan gue nanya ya. Dari nomor 1 nih orang. Kalau boleh tahu, mungkin buat penonton penonton Pak Dokter ya. Udah berapa brand dari awal lo booming soal pembahasan suplemen sampai saat ini? Berapa brand yang udah masuk? Enggak, iya banyak. Ada belasan, gitu. Puluhan kayaknya. Puluhan. Dan sampai yang sekarang ini yang masih eksklusif berapa brand? 8 ya. 8 brand. Sekitar 8. 8 brand kali 80. Kok jadi perhitungan matematika? Orang pajak jangan nonton ya. Bini gue gak boleh nonton. Ya. Bini gue orang pajak lagi. Tenang, kami cinta pajak. Cinta pajak. Orang bijak bayar pajak. Aduh, gak berasa kita ngomong udah hampir 60 menit nih Om. Oh iya? Oh gak berasa ya? Gak berasa. Soalnya kita awal-awalnya tuh seru banget soalnya. Soal produk-produk yang bodong. Produk-produk. Nah, mungkin Pak Dokter sebelum ditutup nih, mungkin ada pesan buat orang-orang yang masih ngejual produk abal-abal, atau buat pesan buat orang-orang yang pengen punya penghasilan kayak Pak Dokter, yang jadi seleb TikTok, apa yang harus dimulai gitu? Oh, seleb TikTok pula gue seleb dari mana gitu. Buat orang yang masih ngejual produk abal-abal. Buat kalian itu kan berhubung, buat kalian yang mungkin masih menjual produk abal, itu berhubungan sama kesehatan ya, gitu. Kesehatan orang membeli itu karena mereka sakit gitu. Orang Indonesia tuh jarang loh mereka sehat, mereka mau minum suplemen, ya kan? Lebih baik mengobati mending mencegah kan. Iya kan? Gitu. Orang Indonesia tuh gitu loh. Mereka tuh kapan udah sakit, kapan udah butuh, baru mereka akan membeli gitu loh, untuk mencegah komplikasi atau gitu. Nah, kalau kalian berikan produk abal atau produk yang rusak atau produk yang sebenarnya ada unsur penipuan di dalam, kan kasihan gitu. Orang beli karena pengen sehat gitu. Jadi gunakan hati nurani sebaik mungkin aja. Gitu. Nah, buat orang teman-teman yang pengen memulai menjadi afiliator TikTok,
mulailah sebelum banyak afiliator muncul. Semakin itu quotes dari Dokter Diego ya kan, yang sekarang sudah sukses menjadi seleb TikTok. Enggak juga. Kita doain dari gua Agus dan Om Wisnu, mungkin doain lu semoga sehat-sehat. Ya buat momen juga terus. ya. Sukses terus, karyawan makin nambah. Amin. Bisa kerja sama sini lagi. Ya, Pak Dokternya bisa beli mobil, karyawannya beli mobil semua. Amin gitu ya. Biar begitu Pak Dokter, biar sehat terus semuanya. Biar kita juga naikin trafficnya juga. Iya, semoga video ini naik trafficnya. Ya. Mungkin sekian aja dari kita. Nanti mungkin next episode kita akan ngundang siapa lagi Om Is? Wah, masih banyak ya. Masih banyak nih video-video yang harus ditampilkan. Kasihin editor. Oke, thank you buat penonton ngomen. Jangan lupa like, comment, and subrek. Oke, gua Agus, Wisnu, dan Pak Dokter Diego. Thank you. Bye.